Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat siang semuanya. Siang. Kalau Bapak bilang selamat siang semuanya, anak-anak bilangnya siang-siang luar biasa, gitu ya. Ya. Selamat siang semuanya. Siang luar biasa. Baik, alhamdulillah semuanya semangat hari ini. Walaupun kita sama-sama sedang berpuasa, alhamdulillah anak-anak semuanya bersemangat, masih seger-seger semua ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Saya. Baik, Deta ya. Baiklah. Sebelumnya, hari ini kita akan memasuki awal pembelajaran kita pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya, Bapak perlu mengasihtahukan kalian semua di mana bagi pentingnya materi Al-Quran Hadis ini untuk kalian semua. Perlu dipelajari, perlu dipahami, perlu dikuasai. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan pertama ini, Bapak akan memberi gambaran terlebih dahulu pada kalian ya. Apa itu hadis? Hadis itu apa, Bang? Nah, seperti itu. Sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam bagaimana mengenai hadis, bagaimana kita mengambil intisari di dalam hadis, maka perlu sekali kita tahu mengenal apa itu hadis terlebih dahulu. Hadis sama. Bapak kasih perumpamaan seperti anggota tubuh, seperti tubuh kita. Hadis ini tubuh kita. Dalam tubuh ini ada organ, ya, ada tangan, kepala, kaki, perut, ya, ada organ. Nah, sama dengan hadis. Hadis juga memiliki 3 organ bahasanya atau 3 komponen. 3 komponen penting yang harus terdapat pada sebuah hadis. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau salah satu di antara 3 komponen hadis ini tidak terdapat pada hadis tersebut? Yang bisa kita sebut dengan hadis dolal, ya, hadis yang tidak sah. Pertama, biasa disebut dengan sanad. Sanad, apa semua? Sanad. Sanad secara bahasa memiliki arti. Yang tahu makna sanad secara bahasa ada? Andika? Belum tahu. Ya. Sanad secara bahasa berarti jalur, alur, sama. Ya. Alur apa? Jalur apa? Itu yang kita pelajari. Bapak kasih contoh satu hadis. Perhatikan semua ya. Perhatikan semuanya. Ini bagian dari hadis. Ini bagian dari sanad. Kalau dibaca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada arti sanad, alur. Ini alurnya. Alur sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini berarti alurnya Hurairah, an Nabi Hurairah ini. Nama orangnya, ya. Kalau dikaji di dalam, anak-anak semua ya, banyak nama-namanya. Misalnya, contoh, Bapak ya, misalnya contoh nih,
Imam Bukhari berkata, makan siang gratis itu baik. Nah, alurnya di mana? Alurnya misalnya Ika, dari Ika mendengar ke Ana, kemudian Ana ke Dika, Dika ke Susi, Susi baru ke Bapak. Nah, itu alur. Itu alurnya. Itu yang disebut dengan sanad. Sampai di situ paham? Paham ya? Nah, itu alurnya. Kemudian yang kedua biasa disebut dengan matan. Ya, matan. Yang tahu artinya? Ya, matan, arti dari matan adalah isi dari hadis, kandungan dari hadis. Ya, kalau dilanjut hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ma baina maghribi wal maibana baina maghribi wal urwati kiblatun. Ya, ini ya, ini isinya. Nah, ini isinya, ya. Artinya di antara selatan dan utara itu kiblat. Nah, itu isinya. Ya. Kemudian yang terakhir ada rawi. Rawi ini secara bahasa memiliki arti riwayat, artinya riwayat. Kalau secara istilahnya yang meriwayatkan hadis. Nah, itu akhrajahul Tirmizi. Nah, Tirmizi ini yang disebut dengan rawi. Nah, itu ya. Itu tadi 3 komponen yang perlu kita ketahui sebelum lebih dalam kita mempelajari bagaimana memaknai hadis, bagaimana kita mengambil intisari dalam hadis, bagaimana kita mempelajari hadis tersebut, mengaplikasikan hadis tersebut, bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita mengambil poin-poinnya, pembelajarannya. Nah, ini terlebih dahulu yang perlu kita pelajari. Ya. Nah, kalau kita sudah menguasai, kalau kita sudah tahu, sudah kenal dengan hadis, tuh, dengan hadis komponennya sanad, matan, dan rawi. Ya. Nah, baru nanti pertemuan selanjutnya kita akan pelajari bagaimana kita memaknai sebuah hadis. Sampai di situ paham? Paham semua ya? Nah, Bapak kasih juga. Nah, coba bentuk 3 kelompok cepat. Bentuk 3 kelompok saja. Tuh. Bentuk 3 kelompok, 3 ini 2 langsung apa buat menghadap buat kelompok 3. Nah, 3. Ini 2 aja. 2 aja itu ketiga sama ketiga. 2 aja. Bapak di sini memiliki ada lembaran hadis di sini. Nah, Bapak mau anak-anak semua untuk melingkar mana itu hadis, di dalam hadis ini mana itu sanad, mana itu matan, sama mana itu rawi. Ya, nah itu cepat ya, ya. Ini untuk hadis yang ini, ya. Ini saja. Untuk kelompok ini hadis yang ini saja. Ini. Untuk kelompok yang ini aja. Ya, ini.
Perhatikan anak-anak semua, pada lembaran kertas yang Bapak bagi itu ada terdapat hadis-hadis beserta dengan maknanya. Kalau kita kaji di dalam hadis tersebut, kalau kita perhatikan sebenarnya mudah dalam kita membedakan mana itu sanad, mana itu matan, mana itu rawi. Ya. Sanad ini nama orang, ya, sedikit nama orang. Abi Hurairah, biasanya Ali bin Abi Thalib, Aisyah, dan masih banyak lainnya. Ali bin Abi Thalib, ya kan? Nah, itu bagian dari sanad. Memiliki ya nama-nama orang. Kalau matan, kalau dilihat di situ pasti ada petik duanya. Petik duanya itu dari petik 2 sampai petik 2 selanjutnya. Nah, kemudian kalau rawi ya di dalam kurung biasanya ditahan dalam kurung pada terakhir juga nama orang. Ya. Ya itu kan. Bagaimana anak-anak semua? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Nah, coba lihat ya. Ya, ini benar. Ini gimana? Ya, ini benar. Nah, di sini. Coba itu Bapak lihat. Ya, alhamdulillah semuanya sudah benar semua ya. Jadi anak-anak semua sudah paham apa itu, bagaimana cara membedakannya, membedakan sanad, membedakan matan, dan membedakan rawi itu sendiri. Ya. Baiklah anak-anak semua, sebelum Bapak akhiri kelasnya, ada yang belum paham? Cukup sudah paham semua? Bapak yakin semuanya sudah paham, sudah ngerti semua. Untuk kedepannya yang Bapak bilang tadi, kita akan pelajari lebih jauh lagi tentang memaknai apa itu hadis. Ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Syukron kasiron ala imamikum. Ayo salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kalau udah salam apa-apa di